Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Safa Channel. Jadi di video kali ini berhubung hari ini tanggal 8 April 2020, adik-adik yang dari angkatan 2020 udah lulus di SNMPTN. Maksudnya pengumuman SNMPTN gitu. Jadi buat adik-adik yang lulus SNMPTN, alhamdulillah selamat buat kalian. Tapi buat yang gak lulus jangan khawatir, masih ada jalur yang lain. Terus SNM itu ya udahlah ya, udah berlalu, jangan disesali juga. Kalian harus semangat di SBMPTN dan jalur-jalur lainnya. Jadi Safa mau sedikit cerita tentang perjuangan Safa bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi sebenarnya Safa tuh waktu SNMPTN termasuk orang yang berharap lebih gitu di SNMPTN. Walaupun sebenarnya SNMPTN ini kita nggak boleh terlalu berharap lebih gitu. Tapi beneran deh, Safa berharap kali waktu itu SNMPTN. Padahal pilihan SNMPTN Safa itu kayak yang udah rendah gitu. Maksudnya nggak yang tinggi-tinggi kali. Safa nggak ada ngambil FKG sama sekali. Atau nggak, pilihan Safa tuh SNM tuh waktu itu yang pertama itu keperawatan. Katanya waktu itu di tempat les kalau Safa ngambil keperawatan udah masuk gitu nilainya. Ya udah, Safa percaya aja gitu. Sebenarnya waktu itu SNM itu karena saking pengen lulusnya, ya udah lulus di jurusan apapun terserah gitu, yang penting kuliah gitu. Saking udah pasrahnya gitu, yang penting lulus SNM. Maksudnya waktu itu kayak kalau SNM kan nggak mikirin lagi ya yang lain-lainnya. Sebenarnya itu salah banget sih, Safa udah berharap ke SNM dari awal gitu. Harusnya ya memang kita tuh harus fokus aja ke SBM, karena SBM itu kayak itu sebenarnya jalur yang paling enak buat kita lulus gitu. Maksudnya bukan enak, karena kita kan udah berusaha gitu. Pasti kalau usaha gak mengkhianati hasil juga kan. Jadi saya mau lanjutin deh ceritanya. Ya udahlah, SNM udah pede kali tuh lulus, karena dari tempat les bilangnya lulus gitu ya. Terus akhirnya gak lulus, sempet sedih, kecewa ya. Tapi ada sisi baiknya dong, karena kan pilihan Safa waktu di SNM itu pilihannya fakultas keperawatan. Orang tua juga mungkin karena nggak ridho gitu ya, anaknya jadi perawat, orang tua nggak ridho, akhirnya ya nggak lulus memang, walaupun katanya kemungkinannya besar gitu untuk lulus. Terus Safa kenapa nggak lulus SBMPTN? Karena waktu itu setelah SNMPTN kan Safa sempat ngikutin jalur undangan yang lainnya, yaitu ada jalur undangan dari IPB langsung. Jadi waktu itu Safa lulus di situ. Akhirnya SBM itu Safa udah nggak semangat lagi, walaupun awalnya Safa tuh semangat, udah les sama guru, nggak les di itu ya, nggak les di tempat les gitu. Safa les private aja sama guru, karena memang saya percaya waktu itu gurunya itu memang guru favorit banget gitu. Ya udah, akhirnya Safa les itu cuman beberapa hari, tapi Safa masih abis itu nggak les lagi gitu. Tapi Safa masih belajar, tapi sedikit-sedikit doang, nggak yang giat gitu. Karena memang udah merasa ya udahlah, udah lulus kok, ngapain SBM gitu ya mikirnya. Terus akhirnya Safa berharap juga ke SBM, tapi Safa berharapnya itu aneh gitu. Safa berharap tapi Safa nggak ada belajar, kan aneh gitu ya. Harusnya nggak boleh. Harusnya kita beneran nggak boleh gitu berharap, tapi kita nggak ada usahanya, itu bener-bener nggak boleh. Jadi akhirnya singkat cerita ya memang nggak lulus. Terus Safa sempet sedih, karena selain Safa nggak lulus SBM itu, Safa nggak bisa lagi masuk yang IPB-nya itu, karena pendaftarannya memang udah ditutup kan. Safa nggak sempet daftar gitu. Ya udah, habis itu sempet patah semangat. Akhirnya Safa coba mandiri, langsung Safa gercep cari tempat les yang bener-bener bisa nge-support Safa buat
masuk di jalur mandiri. Jadi Safa ketemu sama suatu tempat les, sebutin aja lah ya mereknya, Schooler. Schooler itu adanya di Medan doang sih kalau nggak salah, nggak tahu deh ya. Soalnya di Schooler itu kayak fokus ke mandiri USU khususnya. Jadi waktu itu akhirnya Safa daftar nih ke tempat les itu, karena kan SBM sebelumnya ya gitulah ya. Jadi Safa nggak mau dong gagal lagi di mandiri. Habis itu Safa les dong. Saat Safa les itu Safa kayak sebenarnya sempet kayak apa cukup ya waktunya itu dari SBM, pengumuman SBM ke mandiri itu cuma 2 minggu. Jadi kayak merasa gak cukup dong ya 2 minggu gitu. Jadi lesnya itu baru mulai kira-kira gak sampai 2 minggu, cuman seminggu setengah gitu. Jadi kan daftar dulu nih ke tempat lesnya, dilihat dulu gimana. Terus Safa les cuman sekira berapa hari ya, 7 hari gak sampai deh kayaknya. Sisanya belajar di rumah. Tapi lesnya ini kayak beneran kita les dari pagi sampai sore. Terus guru-gurunya memang bagus gitu, jadi kita kayak fokus sama soalnya juga susah waktu itu dikasih. Jadi kita tuh waktu itu, maaf ya agak berbelit-belit ngomongnya, tapi ya semoga bisa paham gitu. Jadi di tempat les itu sistemnya kita tuh udah dikasih mata pelajaran bla 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 gitu ya. Habis itu kan kita memang udah tahu ya di sekolah. Terus ya nggak terlalu banyak mereka menjelaskan, tapi kita disuruh bahas soal. Memang bahas soal ini bener-bener ampuh banget sih. Terus kan bahas soal, jadi ada 3 kali kuis kalau nggak salah. Jadi di kuis itu kita kayak simulasi ujian mandirinya gitu. Jadi kuis pertama Safa ke Bang Ripa, jadi dia nih mentornya gitu. Dia kayak bener-bener lihat nilai kita gitu, dari kemampuan kita selama mengerjakan kuis ini. Jadi yang pertama kali Safa menghadap dia, nyusun strategi awalnya buat buat milih jurusan gitu. Awalnya karena nilai Safa katanya kurang, jadi Safa nggak dimasukin ke FKG gitu, maksudnya dia nggak nyaranin ke FKG. Jadi disuruh pilihan yang lebih rendah. Jadi pilihan pertama Safa waktu itu FKM. Terus hari berikutnya Safa kuis lagi nih, kuis yang kedua kalinya. Dilihat lagi masih belum cukup kalau mau ngambil FKG gitu. Terus masih pilihan pertama tetap FKM. Baru waktu hari ketiga kuis Safa udah kayak beneran fokus, tapi katanya belum bisa kalau FKG. Sempet pesimis sih pastinya, cuman abangnya tuh bilang kalau memang mau bener-bener ya udah masukin aja, katanya pilihan pertamanya FKG, terus pilihan keduanya FKM, baru pilihan ketiga Safa peternakan. Setelah itu Safa pede aja nih, udah kayak pede, ya udahlah mau kayak mana lagi, kalaupun nggak lulus ya semoga pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu. Safa juga nggak berharap banyak sih di pilihan pertama Safa FKG, karena memang orang-orang rata-rata yang pengen dokter gitu malah pilih ke FKG dibanding FK-nya sendiri, karena kan FKG lebih murah ya dari FK-nya juga. Jadi lebih banyak yang milih FKG juga sih kemarin. Safa sempat pesimis pastinya, tapi Safa kayak ya udah belajar aja, nggak usah memikirkan orang lebih bisa dari kita atau kayak mana. Terus alhasil pas di pengumuman Safa dinyatakan lulus dong, alhamdulillah. Ya gitu, intinya kayak usaha itu tidak mengkhianati hasil. Mau tahu nggak usaha Safa waktu ke tempat les itu? Tempat les itu kayak jaraknya itu dari rumah Safa itu 1 jam, dan Safa menempuhnya itu dengan kereta atau motor. Jadi 1 jam tuh kan dari rumah, terus sampai hujan-hujanan juga. Kayak gitulah intinya. Safa ingat kali perjuangan Safa waktu mau masuk ke FKG ini.
Intinya kayak harus benar-benar berjuang sih kalian. Gak bisa kita ngarepin gak ada belajar tapi lulus, itu tidak mungkin. Ya semoga cerita Safa bisa memotivasi kalian yang gak lulus. Jangan khawatir, semua bisa masuk PTN. Jangan lupa juga ya dicek IG Inspirator Lulus PTN, karena disitu Safa sebagai salah satu inspirator PTN-nya. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga buat kalian adik-adik yang nonton ini bisa lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.